Jadi kita tidak boleh mengklaim Islam paling benar, Kristen tidak boleh mengklaim Kristen paling benar, Hindu juga tidak boleh, semua tidak boleh. Jadi kabeh podo. Tuh ya, golnya ke sana. Lanjut. Nih, memang idealnya ya, satu dunia itu idealnya satu Tuhan dan satu agama. Islam itu Tuhannya Allah, itu idealnya. Lanjut. Allah memberikan kebebasan hambanya, tapi kebebasan itu berisiko. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin hendaklah ia beriman, beriman. Mau dia kafir, kafir. Allah nggak pernah paksa-paksa. You mau beriman, ya aku tetap Allah. Gitu. You mau kafir, ini gue pikirin, gue juga tetap Allah gitu. Jadi nggak musuh, tapi beresiko, oke? Oke. Juga nggak paksa Anda pakai jilbab atau nggak apa-apa, nggak pakai nggak apa-apa, pakai jam nggak apa-apa, tapi beresiko. Anda berani resikonya nggak? Gitu aja sekarang. Lanjut. Kenapa ya? Saya nggak punya jiwa ngomong gitu. Saya makanya kalau ngajar di bawah SMA ke bawah itu ya, saya nggak repot gitu. Saya nggak, pakai jilbab ya, kamu sembahyang ya. Saya nggak punya jiwa itu kelemahan saya. Metode didaktik saya itu yang saya memang. Saya mau Anda udah berpikir, ini api, ini es. Nek api panas, es dingin, terserah, gue mau kencing. Jadi saya nggak mau begitu mau api panas tuh. Anak saya tuh ya, kalau jatuh saya biarin. Jatuh nih, kemarin timpa motor. Mobil. Doakan punya mobil ya. Timpa sepeda motor. Sepeda motor nggak boleh dinaikin, biar jatuh, cepluk. Ya nggak tahu, jatuh tuh ya, sakit. Itu pengen gitu. Itu aja. Jadi dia berpikir. Nah, Anda kan sudah mahasiswa nih, maka saya nggak harus ngomong Anda, tapi ngajak Anda berpikir, beradu argumentasi. Eksoterik, biasanya ini eksoterik itu. Tata cara ibadah atau syariat. Orang ngomong, wes kapok, wes caranya berbeda-beda, cici do masjid, cici do kereta, cici do kultas, cici do sembako. Itu eksoterik, ya? Lanjut. Ketegasan Rasulullah tentang tidak adanya pluralisme. Ini Rasulullah ngendikan. Ada orang Jawa sini? Jawa ya? Tahu ya ngendikan ya? Iya, saya aja Bujang Kusuma tahu kok. Tahu Bujang Kusuma ya? Putra Jawa? Waduh, siapa namanya? Oke, terima kasih. Apa kata Rasulullah ketika Rasulullah ngendikan? Demi Allah, seandainya Musa hidup saat ini bersama kalian, niscaya ia hanya diperbolehkan oleh Allah untuk menjadi pengikutku. Artinya apa? Syariat-syariat Musa itu sudah berlalu, out of date. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa agama itu, Islam itu membatalkan agama-agama yang terdahulu gitu. Kapan-kapan kita berbicara, nanti ada buku saya tentang Bible menjanjikan Islam. Gini, pertama Nabi Adam ya, kita nggak tahu namanya apa. Nabi Ibrahim, namanya Mila. Nabi Musa, namanya Yahudi. Habis selesai Nabi Isa. Nabi Isa apa namanya? Nasrani. Apa? Nasrani. Angkat tangan yang Nasrani mana? Agamanya Nabi Isa Nasrani apa Kristen? Nah, yang Nasrani angkat tangan. Ojo ragu-ragu. Yang Nasrani angkat tangan. Oke. Yang Kristen angkat tangan. Saya Islam, Pak. Jadi gini Mas, ya kadang-kadang orang rancu juga gini, saya tanya, itu Yahudi atau Israel? Ya, iya Yahudi atau Israel? Banyak orang, Boh, udah kasih kapan Boh? Menilai kloter limo. Saya tanya, kloter itu apa sih Boh? Boleh. Dia ngomong kloter tapi nggak tahu apa itu kloter. Apa kloter Mas? Oh ya, betul, kelompok terbang. Rudal. Kendali. Oke, bagus, pada cerdas semua. Tepuk tangan Anda.
Jadi ini Pak, Al-Quran ya tidak mengenal sebuah nama Kristen. Nah, Kristen ini adalah sebuah penyelewengan dari Nasrani, ya. Jadi Nasrani. Ini bahasanya nanti, Kristologi nanti. Nabi Muhammad menyampaikan Islam. Nabi Adam, saya nggak menemukan buku menjelaskan agamanya apa, nggak ada. Kita lalui ya, karena kita ngomong harus ada bukunya, ya toh. Jangan asal ngomong aja, nggak ada dasarnya. Gitu. Adam kita lupakan, nggak tahu. Nabi Ibrahim itu namanya Mila. Ya. Begitu Nabi Musa itu Yahudi. Ya. Begitu Nabi Isa namanya Nasrani. Jadi Al-Quran itu mengenal sebuah kata Nasrani. Islam nggak ada dalam itu. Dalam Islam, Nabi Muhammad itu Islam. Ini loh, ya. Jadi ini tamat, dilanjutkan ini nggak berlaku. Ini tamat, dilanjutkan ini nggak berlaku. Ini tamat, dilanjutkan ini tidak berlaku. Nah, ini semua melanjutkan dari yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Gitu. Maka berbeda antara Islam dan Muslim. Kalau Anda tidak paham apa itu Islam dan apa itu Muslim, Anda akan terjebak dengan paham pluralisme. Ya? Oke. Jadi dia ngambil dari situ loh, Rasulullah itu ngambil dari mulai Musa loh, bukan Isa, Musa. Artinya apa? Sampai Isa juga ikut gitu loh, karena lebih tua. Paham ya maksud saya? Kalau seandainya Musa masih hidup, dia harus dari pengikutku. Jadi nggak ke sinagog lagi, ke masjid. Gitu loh. Oke, lanjut. Nih, dibutuhkan sikap gila, liberal. Untuk dapat membangun pluralisme agama dengan semangat yang disebut teologi global teologi, maka dibutuhkan sikap gila liberal. Jadi orang-orang yang mengatakan semua agama sama, itu secara rasional saya katakan dia gila. Ya, karena apa? Nggak mungkin semua sama. Nggak mungkin sama benar. Saya mau tanya kepada anda semua. Seandainya semua ini warnanya putih, ya, perhatikan pertanyaan saya. Seandainya semua di dunia ini warnanya putih, ya, saya nggak tanya warna hitam ya. Ada nggak putih? Nggak ada. Kecerdasan. Tepuk tangan. Perhatikan berikutnya. Kalau semua agama itu sama benernya, semua agama benar, ya. Ini yang sok-sok ini orang-orang pluralisme ini. Ketemu saya habis itu. Kalau semua agama ini benar ya, saya tanya sama Ulil, lu kan sekolah di Amerika sana, ya. Kalau semua agama ini benar, saya nggak tanya salah, benar itu ada nggak? Ada nggak? Kalau semua ini benar, saya nggak tanya salah, benar itu ada nggak jadinya? Nggak ada, karena adanya benar, adanya salah. Makanya mbak-mbak yang muka jelek jangan rendah diri gitu loh. Harus pede, karena apa? Ada jelek itu berarti ada yang cantik. Ya, yang mukanya cantik-cantik juga jangan menghina yang jelek. Anda cantik karena ada yang jelek. Itu juga mas-mas yang gagah-gagah ini, jangan menghina yang seperti Bambang Ketolek. Ya, kita ini saling melengkapi. Setuju? Oke, lanjut. Nah, ini pertanyaan. Ya, tapi saya nggak akan baca untuk menghemat waktu, nanti di copy ya. Di copy nanti tanya panitia Mas David ya, di copy sebar-sebarin ya. Sebar-sebarin supaya orang tahu mah. Sebar-sebarin. Nanti kalau nggak jawab ya. Kalau dia tanya, oh gini. Terus sampai nggak bisa jawab, aku tak celupno cacakku. Panggil saya, ya. Oke, lanjut. Kontra pluralisme, sikap yang ditawarkan menyambut globalisasi. Dengan tetap ikut, jadi kita nggak bisa menghadang globalisasi, nggak bisa. Kita tetap masuk ke dalamnya, ya, lewat internet atau apa ya. Tapi kita tetap mengatakan satu-satunya jalan keselamatan dunia akhirat ya Islam itu. Ya, jadi kita jangan menghindari globalisasi, nggak bisa. Kita masuk, ikut berperang di dalamnya. Katakan, inna dalam Islam. Itu, jangan terus malah lari. Masuk, internet haram. Iya sih buat drop. Tak wani terus. Mbok sing didelok itu kok
Luna Maya wae. Delok itu sing liyane lho. Bapak-bapak, kopiah-kopiah, ya. Tinggal bagaimana cara melihat. Oke? Lanjut. Nih, agama adalah eksklusif dan toleran. Hanya satu agama yang benar dan agama yang lain salah. Ini harus begini. Ini sikap objektif. Sifat ilmiah. Orang Kristen pun harus mengatakan satu-satunya kebenaran itu Kristen, di luar Kristen salah. Harus begitu. Kalau kamu tak pada jadi Kristen, ya kan? Orang Islam juga begitu. Anda harus mengatakan satu-satunya kebenaran itu Islam. Di luar Islam kafir. Cuman kami menghormati Anda. Gitu loh. Yang jadi masalah, bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada mereka kebenaran Islam itu secara ilmiah, ya? Kebenaran itu hanya satu. Saya kemarin sama Pak Budianto diskusi berat. Saya bilang begini, 1 tambah 1 sama dengan 2. Apakah ketika ditanya orang kafir, kau 1 tambah 1 berapa? Agamamu apa? Kafir. Oh 4, apa begitu? Kan enggak toh? Mau orang kafir, mau orang Islam yang tanya 1 tambah 1 ya 2. Jawabannya 2. Ya kan? Kalau ada yang jawab di luar 2, ya salah. Itu juga kebenaran, cuma 1. Islam itu. Kalau ada yang di luar Islam, salah. Oh ini kan eksak. Oke, saya bentuk yang bukan eksak seperti tadi sosial tadi. Ibu kota Jawa Timur nih, kalau ada yang jawab bukan Surabaya, pasti salah. Iya kan? Simpel kan? Kenapa harus bingung-bingung pilih agama? Maka anda kalau dikawin orang, tanya agamanya apa gitu. Jangan karena ganteng terus aja. Kalau beda agama itu bahaya ya. Nanti mungkin ditanya kalau beda agama ya. Bahaya, saya mau bawa failnya lupa tadi. Sampai daripada tidak pengungkap kan mending tak rapi dewi. Atau mas-masnya ini ganteng-ganteng. Lanjut. Jadi jangan mau kayak beda agama, nggak benar. Ini ya, menyampaikan adanya klaim truth dengan tetap menghormati pendapat yang lain. Ini Arimatea berulang kali mengadakan diskusi legalitas agama untuk membuktikan klaim truth tentang Islam tadi. Dan semoga insya Allah suatu saat di sini diadakan. Oke? Oke. Lanjut. Nih, what is the meaning religion? Macam-macam. Kalau saya yang atas itu, kalau Cicero yang bawah, kalau Lactantius yang bawahnya lagi, kalau Romawi yang bawahnya lagi. Itu ya bebas saja. Mungkin Anda punya definisi lagi. Oh menurut saya agama itu begini, nggak apa-apa. Ya, lanjut. Banyak jalan menuju Roma, seperti bahasa Indonesia kan. Yang harus dipertanyakan, apakah kebenaran itu ada di Roma? Iya kan? Jadi kritik saya nih, meskipun saya tidak sehebat Roma Irama, dia perlu saya kritik. Gitu. Kan lagunya banyak jalan menuju Roma. Ada kan lagunya gitu kan? Saya musik semua suka, dari mulai dangdut, uyon-uyon sampai rock, saya suka. Misalnya rock toh, sekali kita bicara tentang jazz. Ya? Jadi apa ya? Saya paling gak suka. You suka tenis? Suka pak? You tahu Beyond Ball? Gak tahu pak. Nah itu gak kelas. You suka tenis? Suka pak? Siapa tuh Beyond Ball? Oh piala pak, juara pak. Dari mana? Swedia pak? Nah itu baru tahu. Terus saya suka yang begitu gitu. Ya? Jadi gak bener. Kamu jangan mencoba. Lanjut. Nih, 1 jalan menuju Mekah. Baca bareng-bareng. 1 jalan menuju Mekah. Yang laki kok ngantuk. Yang perempuan diam aja, yang laki. Kalau nggak mentok. 1, 2, 3. 1 jalan menuju Mekah. Baru gagal. Karena kebenaran itu ada di Mekah. Iya kan? Lanjut. Nih. Setiap agama pada prinsipnya bersifat fundamental dan instrumental. Nah, kita ketemunya di instrumentalnya itu, di fundamentalnya nggak bisa ketemu. Iya kan? Ada singleism di sana, tidak dimungkinkan dapat melakukan perjumpaan. Dalam sifat instrumental inilah agama memasuki ruang pluralisme. Dimungkinkan masing-masing dapat melakukan perjumpaan indah. Jadi Yuyu jangan jadi orang Islam yang kuper, jadi yang modern. Mengatakan bahwa Islam satu-satunya kebenaran tetapi bisa bergaul dengan orang di luar Islam. Oke? Oke. Tepuk tangan untuk Anda.
Nih ya, suhu X, suhu Y. Ini X. Lama nggak baca matematika sudah lupa. Ini Y, betul ya? Nah, ini horizontal ya. Ini vertikal. Ini yang dibilang itu isoterik tadi. Ini yang apa tadi ya? Exo. Ini yang iso, ini exo. Isoterik. Kita ketemunya di sini. Bangun jembatan, bikin sekolahan, bikin rumah sakit, nggak apa-apa bareng-bareng. Menjaga keamanan, menjaga negara kalau ada yang nyerang, nggak apa bareng-bareng. Yang kemana ini. Jadi kalau misalkan Anda nanti pulang ya, ada orang jatuh di jalan itu, jangan KTP-nya apa ya? Terus nggak ditolong, jangan. Ya, ada orang jatuh tolong, apapun KTP-nya, meskipun kafir, tolong. Ya, itu namanya hal-hal yang horizontal. Tapi kalau hal-hal yang vertikal, ya tidak ada kawan-kawan. Di sini kita single semua. Oke? Oke. Lanjut. Nih. Orang-orang pluralisme mengalami confuse of religion. Nih. Sama nggak orang buta sama orang melihat? Aku kan ngomong. Al-Quran bertanya kepada Anda, sama sih kagak? Orang buta sama orang melihat, sama kagak? Ya. Nah itu jawabnya. Masa semua bikin sama? Lanjut. Saya jamin ya 100% ayat-ayat seperti ini tidak perlu turun. Saya jamin 100%. Terus seandainya pluralisme agama itu benar ada. Kembalikan lagi, dihilangin yang merah. Nah, operator saya maut ya. Saya kalau operatornya nggak canggih saya marahin gitu. Ini canggih ini. Ini juga belum punya pacar nih. Oh sholatnya subhanallah. Ya gitu, cari pacar itu gitu, jelek-jelek dikit asal sholat gitu. Tapi enggak ada kok. Saya jamin 100% ayat-ayat seperti ini tidak perlu turun. Klik. Seandainya pluralisme agama itu benar, saya jamin 100%. Apa itu ayat-ayatnya? Klik. Nih. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Jadi Tuhan mereka nggak sama dengan Tuhan kita. Kita seru. Kalau kita sampai, ini loh nyembah Tuhan. Ya kan? Lanjut. Ini exclusive statement. Lanjut. Lanjut. Ini. Itu enggak kembali lagi. Nah ini. Untukmu agamamu, untuk pula agamaku. Sudah jelas. Jadi kalau ada bilang pluralisme, nah pluralisme itu benar ya. Surat Al-Kahfi itu nggak perlu turun. Ada yang tahu asbabun nuzulnya ini? Ada yang tahu nggak? Jangan malu-malu. Kalau tahu nggak tak jelas, kalau nggak tahu tak jelas. Tahu nggak? Tahu. Nggak tahu. Tuh gini, si Abu Jahal tuh ya. Jadi kalau punya anak kasih nama Abu ya. Nanti kalau Abu aja dulu namanya apa Abu. Nanti kalau anaknya baik, rajin sholat ya, kemana-mana. Oh ini Abu Bakar. Abu, tapi konsolat dablek, senengane mabuk, gak gelem poso, oh iya Abu Jahal. Iya, iya. Ini Abu Jahal tuh bingung menghadapi dakwahnya Rasulullah. Dia pergi ke pamannya, gitu loh, ke Abu Thalib. Dia bilang, sudah gini, ini bahasa saya. Terus minai pos, gampang-gampangan pos. Sampai dok keponaan ya, sampai dok keponaanmu itu. Apa? Kak apa? Mending aku orang wong kafir iki masjid. Tapi mending anak bayi Nabi Muhammad itu nyembah berhala dulu. Gak apa-apa wis. Abu Thalib gak mau jawab. Ya wis tak sampai no. Tuh. Begitu Rasulullah datang, diceritain sama pamannya. Gitu loh. Suruh masuk sekarang kita nyembah berhala bareng-bareng. Besok nyembah berhala, bareng-bareng nyembah Allah kita. Maka turun ayatnya. Asbabun nuzul. Oke? Oke. Lanjut. Hanya satu. Lanjut. Ini eksklusif juga ini. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Islam. Ini nggak perlu diterjemahkan loh ini. Islam. Namanya tertulis Arab itu aku nih apa Arabnya tak boleh. Nah nanti kita bicara kitab suci. Antara kitab suci dan terjemahan itu beda, Bung. Al-Quran itu harus dalam edisi Arabi. Terjemahannya boleh macam-macam. Ini Bible atau terjemahan Bible?
bukan Bible, tapi terjemahan. Jadi nanti diskusi sana. Lanjut. Nih, barang siapa mencari agama selain agama Islam, nah itu dia resikonya. Ini yang ngomong bukan kocok, gitu. Kocok hanya menyampaikan apa yang dia ngomong Allah, gitu. Karena kalau Anda menentang, tentang nanti boleh sampai lagi. Kan sudah jelas tuh Islam tuh masih ada. Barang siapa mencari agama selain agama pluralisme, ono gak? Kan gak ono. Oke, lanjut. Ini eksklusif. Lanjut. Nah, ini juga kembali lagi. Ini juga eksklusif ini. Kuridoi Islam itu jadi agamamu. Islam bukan yang main. Sebuah kata Islam yang nggak perlu diterjemahkan lagi, nggak perlu ditafsiri lagi, sudah jelas itu. Oh itu Islam. Oh. Gitu. Lanjut. Nah ini toleran statement kita. Jadi Islam itu eksklusif tapi toleran, ya. La ikrah fiddin. Ini mau kafir terserah, mau Islam terserah, nggak ada masalah. Saya hanya menyampaikan. Lanjut. Ini esoterik. Pengenalan terhadap siapa manusia harus menyembah, meskipun ada dalam ranah yang tidak bisa terlihat oleh mata biasa, tetapi itu justru yang paling vital dalam keberagamaan. Esoterik. Pengenalan tentang Allah. Hadis Rasulullah mengatakan, pertama-tama yang disampaikan oleh Rasulullah dari sekian banyak nabi-nabi itu, la ilaha illallah. Itu yang pertama disampaikan. Baru nanti dia berbicara syariah. Bukan syariah dulu. Ya? Oke, lanjut. Nih, konsep Tuhan bukan agama. Islam tauhid. Yahudi tauhid. Kristen awalnya tauhid tapi menjadi trinitas. Hindu trimurti. Buddha Tuhannya siapa? Buddha Tuhannya ada nggak? Buddha punya Tuhan nggak? Saya baca buku Buddha itu tidak pernah ada penjelasan yang di mana Sang Buddha Gautama menjelaskan tentang konsep Tuhan. Jadi saya tidak tahu siapa Tuhannya Buddha. Dan mereka, saya baca buku yang dari Australia itu, kiainya Buddha dari Australia menyusun buku, mereka bilang kiainya Buddha itu nggak ada Tuhan. Dia pakai begini loh. Kalau ini ada kan mesti ada yang menciptakan kan gitu dong. Nah, jadi kalau bumi ini ada, berarti ada yang menciptakan, yaitu Allah. Nah gitu kan. Nah, dia ternyata pinter-pinter bodoh. Dia bilang begini, ini kausa primanya kan gini. Kalau memang ini ada kausa primanya, harus ada yang menciptakan, itu sama Allah. Maka dia nuntut lagi, berarti Allah harus ada yang menciptakan. Dia bilang begitu. Kalau nggak ada, dia melanggar hukum kausa prima. Sebab akibat. Paham ya? Di bukunya begitu. Makanya untuk menjelaskan tentang konsep tentang ketuhanan kepada Buddha, kita nggak bisa pakai sistem ini, tapi pakai sistem kuasa. Tanya aja bapak-bapak yang bergabung itu, apakah semua keinginan bapak tercapai? Dia jawab tidak. Karena tidak tercapai berarti ada yang lebih berkuasa di atas. Itulah Allah. Setuju? Setuju. Lanjut. Nih, esoteris absolut, Abrahamik, Nabi Abraham. Lanjut. Nih, lanjut. Nih, satu agama, satu Tuhan, satu agama, beda Tuhan, satu Tuhan, beda agama, beda Tuhan, beragama, tidak bertuhan, bertuhan, tidak beragama, tidak beragama, tidak bertuhan, beragama dan bertuhan. Macamnya manusia di dunia seperti ini. Lanjut. Nih, John Hick ini. John Hick, dia nggak tanya saya sih, coba tanya saya kan, usul buku saya jawab. Golek nama Tuhan ya iso. Dia nggak tanya saya. Kalau God itu salah gitu. Karena gini ya, sebuah nama itu nggak bisa diterjemahkan. Saya misalkan nanti dapat beasiswa ke Cambridge di sana kuliah ya, terus dipanggil Miro, tak terjadi yang tafsir. Meskipun nama saya kocok bisa diterjemahkan Miro. Iya kan? Nama itu nggak boleh diterjemahkan gitu. Nama saya kocok. What do you say, Miss? Don't call me Miro, okay? Please call me kocok.
Joni kurang canggih gitu loh. Makanya dia perlu belajar sama saya. Lanjut. Nih, harga mati ya. Sampean jawab harga mati. Pro singleism? Harga mati. Pro singleism? Harga mati. Jadi harus singleism, bukan pluralism. Single seperti ini. Lanjut. Kristen juga ada yang inklusif, ada yang eksklusif. Lanjut. Nah, ini Katolik, Vatikan. Ya. Tapi ada nggak yang eksklusif? Kita lihat. Lanjut. Lanjut. Ternyata ada yang eksklusif. Kristus atau kata langsung. Kristus yang mendamaikan Allah dengan manusia. Ekstra eklesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Ini konsili Florence tahun 1442. Anda juga harus ngomong di luar Islam tidak ada keselamatan. Lanjut. Nih, lanjut. Nih. Sudah, kembali kan? Nih. Soteriologi. Tahu apa soteriologi? Hah? Soteriologi itu adalah konsep keselamatan. Itu memasuki ruang eksklusif. Saya ditanya sama orang-orang Kristen waktu berdebat. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saya ditanya dengan ayat ini. Berarti harus melalui Yesus. Saya bilang, "Oh, saya setuju sekali. Saya sangat setuju dan ayat ini saya terima sebagai sebuah ayat benar." Saya setuju bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, yaitu Allah, mereka panggilnya Bapa, kalau tidak melalui Aku." Ini soteriologi konsep keselamatan memasuki ruang eksklusif. Dan saya setuju bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Masalahnya ada ruang dan waktu. Yang sudah saya gambarkan tadi ya. Ya? Ada ruang dan waktu. Agama Allah itu menembus ruang. Meskipun datangnya di Arab, tapi dia berlaku untuk seluruh bumi termasuk Indonesia. Ya? Tetapi agama-agama Allah itu dibatasi oleh waktu. Kalau dibilang ayat ini benar, benar Pak Pendeta. Masalahnya kapan? Nyambung nggak yang saya maksud? Ya. Jadi kalau anda dulu hidup di zaman Sayyidina Isa, Anda harus tunduk terhadap apa yang disampaikan Sayyidina Isa. Kalau Anda hidup di zaman Ibrahim, Anda harus tunduk terhadap syariat Ibrahim. Anda hidup di zaman Musa, Anda harus tunduk. Itu makanya pengikut Ibrahim, Musa dan Isa dan Muhammad Rasulullah itu Muslim, tapi mereka bukan Islam. Paham ya? Ayat ini betul, tapi ini sudah nggak berlaku. Oke? Lanjut. Nih, transformasi. What is the meaning transformasi? Saya tertarik dengan sebelum ini. Ternyata selain Indonesia, ini Malaysia menjadi target transformasi. File saya dari sini nih, ditransformasi ke sini, ditransformasi ke situ. Jadi transformasi itu adalah pemimpin. Kenapa pakai istilah transformasi? Itu strategi mereka. Karena apa? Mereka kalau ngomong kristenisasi, tahu kalau orang Islam tuh telinganya gatel loh dengan kristenisasi. Maka dirubahlah istilahnya transformasi. Dipindah dari Islam ke Kristen. Lanjut. Nih, sikap orang Islam itu ada seperti ini. Tinggal Anda pilih yang mana dari 4 kelompok ini. Ada tradisional, ada modernis, ada sekuler, ada fundamentalis. Tradisional ya itu ciri-cirinya. Modernis ya itu, sekuler ya itu, fundamentalis itu. Ya? Nanti bisa di-copy. Lanjut. Lanjut. Nah. Pada habitat pemikiran sekuleris, kita tidak dapat bagian dalam pemerintahan. Lanjut. Lanjut. Pada bagian fundamental dan tradisional, Islam akan terjebak pada paradigma Arabisme. Ini yang disebut Arab partikular. Jadi seolah-olah ada stereotip antara Islam dan Arab, padahal berbeda. Islam datangnya dari Arab is oke, tapi Islam bukan Arab. Ya kan? Islam itu agama dan Arab itu budaya. Gitu loh.
Paham? Oke, lanjut. Lanjut. Modernis. Pada hakikat pemikiran modernis, kalau nggak hati-hati terjebak pluralisme. Jadi Anda harus hati-hati bermain. Anda ada aturan kelompok mana? Lanjut. Lanjut. Nih, pandangan kaum liberal. Kita buka satu-satu. Nih. Nah, iki John Wick iki. Nek durung John Wick iki wong.